orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Damai sejahtera bagi Anda dari Tuhan Yesus Kristus, sorga yang penuh dengan kasih, kebajikan, dan kemurahannya yang ada di tengah-tengah kita. Puji dan syukur, selamat masuk di hari yang baru. Hari ini Senin, ya, itu hari yang baru, senang sekali ya, boleh ada teman-teman baru. Demikian pun saudara-saudara sekalian, senang kalau kita kemarin melayani ada kenalan jiwa-jiwa baru untuk kita bisa menyatakan, mendoakan, melayani, dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada setiap jiwa-jiwa yang baru itu. Anda juga yang akan masuk kantor hari ini, ke pasar atau sekolah atau bekerja, ya, kami hadir untuk mendoakan Anda, doa-doa berkat, doa-doa penyembuhan, doa-doa agar saudara-saudara bisa dapat kelegaan dan menang dari setiap situasional apapun tantangan yang sedang atau kesulitan yang Anda hadapi hari-hari ini. Yuk, tidak berlama-lama supaya jam 7 pester bisa selesai, jam 7 Wita, berarti jam 6 WIB bisa selesai, ya. Pester kurangi bahkan tidak sapa-sapa supaya bisa jam 7 kena semuanya, ya, sampai doa berkat semua bisa menikmati dari awal sampai selesai. Harap bisa pengertiannya. Pun dengan demikian Bapak Ibu bukan berarti tidak men-share, tidak membagikan, atau tidak tap-tap layar. Jangan nanti marah, jangan nanti ngambek, jangan nanti merajuk. Enggak ya. Semoga Tuhan Yesus panjang sabar dan juga murah hati. Yuk bersama-sama kita datang di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau di hari yang baru ini, membawa korban syukur, pujian, dan terima kasih kami Tuhan, penyembahan dan doa-doa kami di depan tahta Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus. Diberkatilah Engkau Tuhan dalam segala kemuliaan-Mu, rencana dan jalan-Mu atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami datang memuji kebesaran-Mu, kami percaya di tengah puji-pujian Roh-Mu bekerja dan kami akan melihat bagaimana kasih yang selalu menguatkan, menyegarkan, dan membawa pemulihan di setiap hati yang sedang luka, kesembuhan bagi orang sakit, dan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam pergumulan atau sedang butuh penguatan ketika mereka di dalam kelemahan. Terpujilah Kristus Tuhan kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah live dan doa-doa hari ini. Puji Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata,
Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus Kristus Tuhan. Ia memberi kekuatan kepadaku. Ketik rame-rame. Filipi 4 ayat 13. Ini pujiannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan tidak berujung, kekal selama-lamanya. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, penolong yang sangat setia dalam hidup kami. Dia, kesetiaan-Mu Tuhan kami alami hingga hari ini. Kami percaya segala perkara dalam Engkau dapat kami tanggung. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua terberkati karena pujian ini mengandung ayat firman Tuhan dan di dalamnya memberikan kita kemenangan dan kelegaan. Amin. Amin. Sebelum akan pastor memberikan sebuah sharing sekaligus pencerahan bagaimana banyaknya orang-orang yang bertanya, saya orang berdosa atau kami orang berdosa. Apakah mereka yang berdosa itu ketika berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan masih mau dengar? Apakah orang-orang lemah bisa Tuhan pakai menjadi alatnya? Kalau selama ini Anda berpikir hanya orang-orang yang sempurna menurut kacamata Anda, orang-orang hebat atau mereka multi talent yang bisa dipakai Tuhan, itu saya nyatakan, saya katakan, saya beritahu kepada Anda, salah pemikiran itu. Kalaupun hari ini engkau melihat hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan kasih dan keajaiban, dengan begitu efektif, itu sebenarnya mereka tidak seperti itu secara instan, tapi melalui proses daur ulang. Sekarang tampaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu ketika engkau melihat sekarang, sepertinya jauh berbeda dengan Anda. Tapi mereka tidak langsung jadi, tapi ada sebuah proses. Ketika dipanggil, mereka taat, mereka tekun, mereka setia. Jadi ada proses daur ulang. Di sanalah Tuhan pakai menjadi alatnya untuk kemuliaan. Dan kalau orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa,
Tuhan bisa pakai, artinya ini kabar baik dan jawaban bagi dunia bahwa Tuhan bisa memakai engkau dengan caranya. Pujian Tuhan selalu punya cara akan menghantar kita untuk mendengarkan Time for Bible yang akan menguatkan semuanya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Mana tab-tab layarnya di TikTok? Silakan bantu di-like, di-subscribe, di-follow halaman akun sosial medsos Pastor Andi Simon. Dengan demikian, Bapak Ibu memberikan dukungan untuk pelayanan Pastor Andi Simon berkembang lebih lagi, menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui pelayanan media sosial. Tuhan cara selalu menolong kita. Tuhan yang akan membela orang-orang lemah. Bagi mereka yang mau bangkit, jalan pada kehendaknya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan Yesus itu ya selalu punya cara untuk menolong hidupmu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang sembuhkan sakit penyakit tubuhmu. Percayalah, Tuhan yang sembuhkan benjolan negatif, tiroid, kanker, herpes, tumor, stroke. Percayalah, ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan Anda. Dialah pencipta langit dan bumi, Dia yang membentuk manusia, Dia sanggup memulihkan Anda sekalian. Amin. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan. Yes, ada jawaban di setiap doa-doa kita. Percayalah, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun
Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Amin. Ku percaya ada Tuhan Yesus, pembelaku, pembelamu, pembela yang ajaib. Haleluya. Amin. Yuk kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, seperti yang sampaikan tadi, bagaimana kita menjawab pertanyaan, apakah Tuhan masih mendengarkan doa orang yang bersalah, orang yang berdosa, namun berusaha mau hidup dalam Tuhan. Rindu untuk mengalami perubahan, rindu untuk mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan. Baiklah, kita akan membaca dasar daripada kebenaran firman yang kita dengar, terambil dari 2 Tawarik pasal 6. Saya ulang, 2 Tawarik pasal 6 ayat 39 sampai 41. Puji Tuhan. Ini tepat banget bagi Anda terkasih yang rindu mengalami kasih Tuhan. Karena kebenaran hari ini akan membuat Anda yang mendengarkan, menerimanya, mengaminkannya, dilanda oleh kasih-Nya Tuhan. Baik, terima kasih. Setelah Bapak Ibu terkasih pemirsa mengketik di kolom komentar ayat-ayatnya, tolong bantu di-share, disiarkan, dibagikan, diposting ulang sebanyak-banyaknya. Supaya ada orang-orang yang boleh ikut mendengar firman, membaca, dan boleh mengalami kasih Tuhan. Karena firman Tuhan datang untuk melepaskan, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup. 2 Tawarik pasal 6, 39 sampai 40 ya. 39 sampai 40 saja ya. 2 ayat saja. Nanti saudara bisa lanjutkan sendiri ayat-ayatnya ya. Baik, ada tertulis. Saya bacakan firman Tuhan bagi Anda terkasih. 2 Tawarik 6, 39 sampai 40. Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka. Dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Perhatikan, ada orang berdosa yang berdoa di sana. Ayat 40, sebab itu ya Tuhanku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Doa dari orang yang berdosa tidak dilalui oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mendengarkan
doa setiap orang, termasuk mereka yang gagal, mereka yang berdosa, tapi mau berubah. Datang pada Yesus itu adalah pilihan yang paling tepat, paling benar. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat sendiri Bapak Ibu terkasih, tokoh-tokoh di Bible itu sebetulnya banyak yang gagal, tapi Tuhan panggil lagi. Banyak yang lemah, tapi Tuhan mau pakai dan urapi mereka untuk menggenapi rencana yang sempurna di dalam manusia, entah dia rasul, entah dia nabi, dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Pemirsa yang terkasih, Bapak Ibu yang saya sayangi, saudaraku, Tuhan itu bukan cari yang tidak pernah gagal. Tuhan juga bukan cari yang kuat dan sempurna. Pun kalau saudara lihat hari ini, Andi Simon atau hamba Tuhan, gembala Anda yang Tuhan pakai dengan ajaib, tampaknya oke, tapi sebetulnya kami ini proses yang panjang, daur ulang, dan sampai hari ini pun juga belum jadi sempurna. Tapi yang kayak begini Tuhan bisa pakai dalam prosesnya Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak cari yang sempurna. Dia juga tidak cari orang yang tidak pernah gagal. Bahkan orang-orang yang gagal pun bisa Tuhan pakai ketika mereka tidak berhenti untuk datang berharap kepada Tuhan lewat doa-doa. Saya beri contoh, Musa, siapa tidak kenal Musa? Musa seorang abdi Tuhan yang punya nama besar sampai hari ini, yang diyakini oleh 3 agama Samawi, ya, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi ternyata dari panutan Musa, Musa juga pernah gagal di dalam mengatur emosinya. Ketika Musa membunuh dan lari, bahkan sampai frustrasi, sampai memukul batu, padahal yang Tuhan perintahkan bicaralah kepada batu itu, tapi Musa itu tidak dengar, dia malah melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan suruh. Pun demikian Tuhan tetap pakai Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan pakai mereka yang gak percaya diri, karena kuasanya itu cukup untuk mengubahkan orang yang mau datang kepadanya. Musa seorang hamba Tuhan yang besar, tetapi dia pernah gagal untuk mengatur emosinya. Apakah gagal memakainya? Tuhan tetap memakainya. Seperti contoh yang lain, pernah gagal menjaga hati. Siapa itu? Daud, the King of David, Raja Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Raja Daud ini pernah jatuh dalam dosa besar, yaitu kebohongan, perzinahan, dan pembunuhan. Tapi dari kejatuhannya itu, dia
mensyairkan sebuah kitab Mazmur 51 dengan sebuah doa yang dinaikkan oleh Daud, menunjukkan betapa hatinya yang hancur di hadapan Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan tidak lalu daripadanya. Tuhan tidak mengambil rohnya daripada Daud ini. Hati yang hancur tidak ditolak oleh Tuhan. Tapi hati yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan tetap menyebut Raja Daud seseorang yang dikasihinya, seseorang yang dikenangnya. Contoh lain saya bisa berikan kepada Anda, Yunus. Yunus juga pernah gagal. Gagal apa? Gagal taat. Yunus disuruh ke Niniwe, dia malah kabur ke arah sebaliknya. Naik kapal, dilempar ke laut, dan ditelan oleh ikan yang besar. Tapi Tuhan kejar dia. Tuhan kejar Yunus, bukan untuk menghukumnya. Kalau penjahat tuh dikejar untuk dihakimi, lalu dipenjarakan, dihukum. Ya masih masukkan pengadilan gitu, bukan dihakim sendiri. Tapi ketika Yunus gagal taat, Tuhan mengejarnya sampai ke perut ikan. Untuk apa? Apa untuk memberikan dia, kalau kita bahasa Makassar, cidako, habis kau. Tidak. Tuhan bukan manusia, yang manusia gampang mencela. Tuhan itu maha kasih. Yunus gagal taat, Tuhan mengejarnya bukan untuk menghukumnya, tapi untuk membentuknya. Hasil pembentukan Tuhan dari seorang yang pelari, seorang yang menolak perintah Tuhan, menjadi pembawa kabar baik, terjadi pertobatan satu kota. Petrus juga demikian. Petrus gagal saat ujian. Janjinya sih setia, tapi malah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di malam tergelapnya. Tapi Tuhan Yesus tetap cari dia. Duduk bareng sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya secara pribadi loh kepada Petrus. Petrus, apakah engkau ini mengasihi aku kah? Luar biasa loh. Hasil Tuhan membentuk dengan kasih, dengan sabar, peduli dengan Petrus yang gagal saat ujian. Akhirnya di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah terhadap ribuan orang dan jiwa itu bertobat. Ada nabi yang terkenal namanya Nabi Elia. Luar biasa. Ratusan dewa-dewa Baal dan pengikutnya dipermalukan karena urapan kenabian dari Tuhan itu luar biasa kepada Elia. Apakah Elia sempurna banget? Tidak juga. Karena Elia juga ada kelemahannya. Dia pernah gagal menjaga harapan. Setelah dia berhasil menang spektakuler melawan Nabi Baal,
tiba-tiba harapannya pudar. Kenapa? Karena ada teror, ancaman. Lalu ketika dia habis menangkan sebuah pertandingan iman, kalau saudara pernah baca kisahnya, sedikit saya sampaikan, dia minta mati di padang gurun karena merasa terintimidasi, merasa gagal, dia capek, dia lelah, sehingga dia menjadi takut. Elia yang habis Tuhan pakai luar biasa, dia gagal. Kalau manusia sih langsung menilai, bohong aja dipakai Tuhan itu. Atau yang lain, kok bisa sih kata dipakai Tuhan, kok gagal, kok jatuh, kok gini gono. Tapi Tuhan bukan manusia. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati yang hancur. Ketika Tuhan tahu Elia gagal menjaga harapan, Tuhan gak marah kok. Dia malah kirim roti, kirim air, dan berbicara dengan suara yang lembut. Dan lewat proses itu, dibentuk Elia tetap dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak orang percaya, Abraham. Abraham juga pernah gagal. Gagal percaya kepada janji Tuhan. Sampai akhirnya muncul sebuah pernyataan iman. Abraham akhirnya percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan untuk percaya, dia tetap mau percaya kepada janji Tuhan. Setelah gagal percaya, Abraham dan Sarah dijanjikan anak. Di sini gagalnya. Mereka tidak sabar. Sifat tidak sabar itu celah masuknya gagal percaya janji Tuhan. Akibat tidak sabar, akhirnya Abram mengambil jalan pintas lewat Hagar. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Dan di situ lahirlah konflik. Gagalnya seperti itu loh. Tapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Ishak tetap lahir sekalipun Sarah sudah mati pucuk. Sudah berhenti haidnya. Sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu tahu persis bagaimana cara untuk menolong Abraham menggenapi janjinya. Karena janji Tuhan itu lebih kuat daripada keraguannya Abraham. Demikian pun hari ini Bapak Ibu terkasih, janji ini datang, yaitu firman Tuhan. 66 kitab terdiri dari ribuan janji Tuhan. 1 gagalmu, 100 gagalmu, 1000 gagalmu, janji Tuhan lebih banyak daripada ribuan kegagalanmu. Engkau sedang lemah, engkau sedang jatuh-jatuhnya, engkau sedang terbakar habis, kering banget. Kasih Tuhan lebih daripada segala kekeringan
dan rasa hampa yang sedang engkau alami hari ini. Berkali-kali kamu gagal. Tuhan tidak tinggalkan. Berkali-kali saya gagal. Tuhan tidak tinggalkan. Bapak Ibu terkasih, kalau mereka bisa jatuh, orang-orang besar, nabi, rasul, nama besar tercatat dalam Bible bisa jatuh, tapi Tuhan tahu cara untuk memulihkannya. Tuhan tetap pakai karena Tuhan melihat hati. Manusia mungkin akan menghakiminya sampai akhir hidupnya. Itulah manusia. Cenderung menghakimi, suka menghakimi. Tapi seharusnya seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak hidup dalam penghakiman, tapi orang itu yang dipimpin dalam Roh Kudus yang benar atau beribadah dengan benar, maka orang itu akan dipimpin oleh kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang. Kasih itu bisa menerima satu dengan yang lain tanpa adanya kesombongan dan seterusnya. Kalau hari ini saudara sedang jatuh, Tuhan bisa pakai engkau asal engkau mau bangkit. Kalau hari ini Anda berpikir hidupmu kelewat rusak buat bisa kembali sama Tuhan, dengarkan ini Bapak Ibu terkasih. Atau engkau punya anak-anak yang jatuh, ada masalah besar, dan engkau sebelum dengar ini dongkol, kesal, marah, juga jengkel, dengarkan ini. Kasih Tuhan melanda Anda sekarang. Seperti Tuhan Bapa sayang kepada anaknya, demikian pun Tuhan mengasihi kita sekalipun pernah jatuh berkali-kali, hilaf, lakukan aib, dosa besar. Seorang pembunuh manusia saja Tuhan bisa ampuni, asal dia mau berubah. Seorang pezina Tuhan mau ampuni, asal dia mau untuk berubah. Seorang pembohong Tuhan mau ampuni, asal dia mau berubah. Tidak ada dosa kesalahanmu yang kelewat rusak, kelewat besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni engkau. Tuhan tidak tunggu kita, Anda, kamu sempurna. Tapi Tuhan Yesus hanya tunggu kapan kamu mau datang kepadanya. Kalau Anda saat ini sedang merasa gagal, silakan baca ulang kisah-kisah mereka yang tadi sampaikan. Tuhan itu konsisten karena kasih. Karena kasih itu lebih besar daripada kegagalan. Tuhan tidak pakai orang yang benar-benar sempurna. Ketika Tuhan memilih 12 murid, dikenal 12 rasul, Tuhan doa semalam-malaman. Kita melihat kualitas mereka, nelayan, cukai. Bukanlah orang yang hebat, penuh kekurangan dan kelemahan. Kenapa Tuhan untuk mendapatkan 12 orang model gini berdoa semalaman? Kita mungkin berkata dengan agak sombong, kalau model kayak gitu Tuhan banyak di pinggir jalan.
Tapi Tuhan memang mencari orang-orang yang gagal supaya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan mau setiap jiwa datang kepadanya. Apapun keadaan mereka, Tuhan bisa pakai hidupmu di tangannya yang penuh kasih. Sekalipun engkau sedang dalam rusaknya atau sedang dalam kondisi terburuk di hidup Anda. Renungan ini saya percaya kasih Tuhan melanda Anda sekalian. Siapa yang merasa terberkati, angkat tangannya, saya, atau ketik saya. Puji Tuhan. Karena ini pujian mengubahkan kita, marilah kita bermurah hati. Saya beri kesempatan, share sebanyak-banyaknya, bagikan link tautan YouTube Pastor Randy Simon ke WhatsApp Anda, share di Facebook sebanyak-banyaknya ke walls Anda, ke halaman Anda. Demikian pun di Instagram dan di TikTok, silahkan diposting ulang. Karena firman Tuhan ini memanggil setiap orang tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan adalah kasih. Kita juga bertobat, kita berubah. Karena selama ini mungkin di antara kita gampang menghakimi orang. Kita memandang orang dengan remeh, anggap enteng. Kita merasa sempurna. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ada yang merasa dipakai Tuhan, karena engkau hebat dipilih Tuhan, bertobatlah hatimu. Karena Tuhan memilih engkau bukan karena engkau hebat, tapi karena Tuhan mengasihi engkau. Puji Tuhan, saya percaya renungan ini sangat memberkati setiap kita. Kalau saudara-saudara terberkati, ketik amin. Amin. Puji Tuhan. Ketik amin kalau saudara-saudara merasa terberkati. Semua karena anugerahnya, bukan karena kita hebat. Bertobat kalau ada pikiran-pikiran engkau hari ini sukses, engkau dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, melayani Tuhan, gembala, pendeta, pastor, pendoa, karena hebat. Bertobat, bukan. Semua karena kasih Tuhan. Pujian ini hantar setiap kita untuk refleksi diri sebelum kita akan mulai doa-doa. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena cantik wajahmu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau
pakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh Tuhan, kami bertobat, kami naikkan terima kasih yang tulus kepadamu ya Tuhan. Kalau hari kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Yang lemah berkata ku kuat, bukan karena kecakapan-Mu kau dipakai Tuhan. Ya, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Amin. Tuhan terima kasih. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan di tempat yang amat tinggi. Mengucap syukur buat firman dan juga buat penguatan, urapan yang baru yang Tuhan kasih kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Roba kenaki kare haina syanda, mako kuri kaina ki kaina ku makinda kumrai sande. Ya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang tulus dan sebesar-besar kepada Engkau Juru Agung kami Tuhan Yesus Kristus. Rahmat, hikmat, dan firman yang Kau berikan kepada kami cukup untuk menuntun kami hidup yang baru hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa
kasih-Mu memulihkan setiap hati yang hancur saat ini. Menyembuhkan mereka yang sakit. Memulihkan mereka yang terluka. Kasih-Mu ya Tuhan lebih besar daripada kegagalan kami. Sehingga saat ini bagi mereka yang datang kepada Engkau berserah, mereka diangkat dari lembah kekelaman untuk melihat terang kemuliaan Tuhan. Tangan kakinya dikuduskan sehingga mereka boleh naik ke gunung Tuhan dan menyaksikan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang menguduskan kami dari segala pelanggaran dan dosa. Berkali-kali kami jatuh dan gagal Tuhan. Berkali-kali Engkau tolong dan beri kami kesempatan naik ke atas dan bangkit bersama Tuhan. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang terpuruk saat ini. Mereka ada sedang dalam masa goncangan kekeringan kasih. Saat ini juga saya berdoa, kasih Tuhan, kasih mula-mula, kasih sejati dari Tuhan Yesus di surga mengalir keluargamu, sehingga engkau menjadi hidup, tidak kering lagi, bersemangat, tidak lesu lagi, bangkit, dan tidak lemah lagi. Tuhan anugerahkan kepada keluarga-keluarga yang datang kepadanya melalui doa saat ini dan berserah. Rokama kihayasya komukuru ke kana karabata kayasya. Enabuhai hina sikirika karabasyanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan kasih-Mu melanda setiap dimanapun suara doa terdengar, tempat di mana mereka berada, di situ mengalami kasih, jamahan, dan jawaban doa. Orang-orang berdosa Tuhan panggil Engkau, bukan karena Engkau sempurna. Asal Engkau mau datang kepada Yesus dan terima undangan ini, hidupmu akan dikuduskan, diselamatkan, dan dipakainya untuk kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menjawab dan menjamah kami semua. Dengarkanlah doa-doa kami ini, dan jawablah setiap permohonan doa kami dalam waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami menaikkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, doa kita adalah doa yang dibenarkan Tuhan. Dari hati yang mengasihi, hati kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya doa hari ini adalah doa yang merupakan doa yang tidak akan engkau lupakan selama-lamanya. Karena doamu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Mari kita sekarang akan memberkati air minum dan minyak bagi Anda yang mau saja. Silahkan bisa angkat air minummu dan minyak di tangan Anda seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji syukur. Ya Tuhan, kami mohonkan daripadamu berkat untuk air minum yang akan kami minum dan minyak yang kami oleskan ke tubuh yang sakit. Diberkati jadi tanda keajaiban. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, berkat untuk air minum dan minyak ini sudah diurapi. Amin. Puji syukur
air minum dan minyak sudah diurapi dalam nama Yesus. Sekarang saya mau minum. Kalau orang bertanya, Pastor Andy kelihatannya cerah, segar, sehat. Apakah punya skincare? Apakah punya resep tertentu selain olahraga? Saya berkata, setiap pagi saya minum air doa. Anda pun pasti punya kesaksian pengalaman yang sama. Dengan minum air doa, kita ini sehat selalu. Amin. Senang sekali, puji syukur, Tuhan baik. Mari angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesulitan hidupmu untuk mendapatkan jalan keluar. Diberkatilah setiap pertobatan jiwa-jiwa yang kau layani dan pertobatan kita, pertobatanmu, pertobatanku. Diberkatilah sepanjang hari ini pekerjaan dan pelayanan yang engkau lakukan dan tunaikan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati lumbung-lumbungmu, pekerjaan, hasil bumi di mana engkau hidup. Diberkatilah studi-studi anak-anak kita semua. Apa yang kita doakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami terima berkat ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan segala doa, permohonan kita dan siap masuk di hari yang baru dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita. Dadah semuanya, shalom dan kisbay. Dadah semuanya. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku,
pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku,